biasanya saya mengisinya di blog C ya, Jalan Masih. Apakah ada yang hadir? Oh iya, baik. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, tentunya segala bentuk puja dan puji syukur kepada Allah. Allah adalah tempat kita kembali. Allah adalah tempat kita kembali. Allah adalah tempat kita bersandar. Allah adalah tempat kita di mana harus melakukan cinta kita 100%, 24 jam hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap Allah akan berikan keridhaannya kepada kita. Berharap agar Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam dan salawat berlimpah dan tercurah kepada suri tauladan yang telah Allah siapkan untuk kita di akhir zaman. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang tetap istiqomah di jalan Allah sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita adalah pengikut Nabi Muhammad yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, berharap agar Rasulullah memberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pasti di antara kita semuanya sudah sholat duha. Alhamdulillah, ada yang berarti nanti pulang sholat duha, gitu ya. Alhamdulillah. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Husain, Bapak Dr. Ketua UDMPD, dan yang terhormat penasehat taklim Ibu Dr. Anda Rahmawati dan Ibu Nurtafia, dan yang terhormat Ibu Ketua RW 04 ya, Ketua RW 04 Bapak Ibu RW Ibu Sri Suharyani hadir Ibu? Hadir, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau pemimpin kayak gini dipertahankan Bu, karena dia selalu kita pergi ngaji, Masya Allah. Kita doakan semoga Allah berikan selalu keistiqomahan. Yang kita hormati bersama Ketua Majelis Taklim Al-Husain RW 04 Ibu Lestari, Masya Allah Ibu Lestari, mudah-mudahan diberikan oleh Allah selalu kesehatan beserta seluruh jajaran pengurusnya. Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Husain Masjid Taklim At-Taubah, hadir semua di sini ya Bu ya. Berarti ini pengajian gabungan. Obat bulanan, Masya Allah. Kemudian Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Blok A yang mana? Saya lagi absen Ibu, jangan ada yang diri ya. Baik, dan Ibu Majelis Taklim 10 Lahan Telaga Murni, Alhamdulillah. Ibu sehat semua, Alhamdulillah. Perasaannya senang, sedih, susah, gelisah. Masya Allah. Ibu kalau mestinya Ibu senang, Ibu harus apa? Senyum, senyum dulu ya Bu. 2 detik aja, gitu ya. Oke, siap. Oke, kasih senyumnya yang terindah. Sekarang Ibu lihat
Satu, dua, tiga. Cheers. Foto kali. Bahagia ya Bu. Bahagia itu tidak harus pergi ke mall. Ternyata duduk di taklim adalah kebahagiaan. Masya Allah, duduk di taklim itu membuat jiwa kita jadi tenang. Apalagi kalau ketemu orang-orang solehah kayak begini, Masya Allah, energi positifnya itu langsung meletup-letup. Yang coba kalau kita kerjaannya ketemunya sama orang yang suka ngeluh, ya Bu, ya Allah, udah mau makan lagi guys. Loh ya, harga cabai naik ini, ya udah dulu. Energi kita semakin melemah. Coba kalau kita pergi ke taklim, pasti kita semua bersemangat. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kondisikan dulu ya hati kita agar bersama-sama dalam kondisi tenang, kondisi terkoneksi dengan Allah, agar apa yang hari ini kita pelajari akan membawa manfaat dan akan senantiasa menjadi hal yang sangat bahagia dan istiqomah. Kita awali dengan beristighfar ya Bu. Setelah itu dilanjutkan dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Siap Ibu? Siap. Astagfirullah. Kita yang selalu terkoneksi sama Allah, Allah berikan kepada kita ketenangan. Selanjutnya kita doa belajar. Ibu jangan dipikir kita kayak TPI ya, TPI. Gimana doa belajar? Robbi zidni ilma warzuqni rahmah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertajamlah kecerdasan. Karena banyak orang yang belajar tapi kurang cerdas, kurang paham, sehingga sulit mengaplikasikan atau sulit untuk merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu senantiasa kita untuk berdoa untuk mendapatkan ilmu. Bu, gimana Bu? Sudah mulai tenang? Saya mau tanya dulu nih, kalau saya ngomong, ibu-ibu kira-kira merasa apa? Rasa yang pernah ada. Baik, mungkin sekedar hanya untuk berkenalan ya Bu. Saya biasanya dipanggil dengan
sana pasti nasution. Jadi ada nasutionnya biasanya apa? Ya orang Batak, tapi alhamdulillah saya nggak pernah makan orang. Karena katanya orang Batak itu tak galak ya, ya katanya. Tapi buktinya saya lemah lembut. Baik, mama saya orang Padang, mama saya orang Batak, dan saya lahir besar di Jakarta. Karakter Sumateranya lengket banget karena kedua-duanya orang Sumatera. Suami saya orang Jawa, asli orang Klaten. Ada nggak orang yang di sini orang Klaten? Itu tahu nggak anak-anak saya itu sekarang jadi pejabat beranakan Jawa Batak. Alhamdulillah saya tinggal di Taman Aster. Aktivitas yang paling saya alhamdulillah syukuri menjadi ibu rumah tangga yang sudah puluhan tahun tidak pernah digaji, tapi alhamdulillah gajinya bertambah. Iya, iya. Ibu bedain gaji sama gaji kan Bu? Beda ya. Kalau gaji kalau kita ketemu ya kan Bu? Iya. Kalau gaji duitnya banyak. Alhamdulillah. Anak saya 3 dan insya Allah sebentar lagi mau punya cucu. Ya. Tinggal 2 yang kembar. Jadi anak saya pertama kembar laki-laki dua-duanya. Dan insya Allah mudah-mudahan menyusul adiknya yang sudah menikah perempuan. Mohon doanya ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu tidak panjang lebar. Mungkin kita nanti kalau di jalan, kalau ketemu kita saling sapa ya Bu ya. Saya juga sering kadang-kadang belajar gitu Bu, cari suasana lain biar gak di Aster terus. Baik ibu yang dirahmati oleh Allah. Tanpa terasa ya, kemarin saya mendengar ada lelucunan anak saya. Dia bernasyid gitu ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Saya bilang kamu gak sendiri ya dong gitu ya. Iya tapi merasa baru kemarin Ramadan, sekarang sudah Ramadan lagi. Inilah ibu yang dirahmati oleh Allah. Waktu kita bergulir begitu cepat tanpa kompromi, tanpa basa-basi, apalagi permisi. Ya Bu ya. Kita tahu-tahu, selalu bikinnya tahu-tahu Ramadan. Dulu perasaan waktu kita masih kecil kalau melihat orang gede dan gede gitu ya Bu ya. Pengen punya KTP di saat usia 17 tahun. Udah 17 tahun udah lewat, sekarang punya anak yang usianya 17 tahun. Tanpa terasa terus bergulir. Nah termasuk saat ini tanpa kita sadari kita harus benar-benar menghadirkan rasa syukur tanpa sadar Ramadan akan tiba kepada diri kita. Dan memang harapan kita semua agar Allah masukkan kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ya, kalau ada di mana-mana pengajian-pengajian, taklim-taklim yang ada, pasti kalau udah akhir-akhir ini suka apapun. Penutupan sementara, gitu ya, mengaji dulu. Tapi saya yakin bukan berarti menutup Al-Quran. Ya, pasti metodenya dirubah. Kita tetap mengaji, tapi metodenya dirubah. Bagaimana kita nanti di bulan suci Ramadan, saya rasa para pengurus punya acara-acara yang lebih menarik gitu ya, untuk bisa menghidupkan Ramadan menjadi syiar yang luar biasa, sehingga menjadikan umat Islam yang berada di sekeliling ini menjadi merasa sangat bersemangat. Benar gak Pak? Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang Ramadan, tentunya adalah kita paham banget bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat spesial. Ramadan itu tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Namun terkadang kita dari kecil sampai kita usia sekarang ini, karena nenek-nenek kita, karena emak-emak kita dulu, ya puasa ya udah puasa aja. Kadang kita nggak paham ada apa sih dan kenapa sih gitu kan. Allah kita sebagai orang yang beriman ini diwajibkan sama Allah masuk di bulan Ramadan melakukan ibadah puasa. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 fase. Fase yang pertama adalah fase Ramadan. Fase kedua persiapan Ramadan. Fase yang ketiga adalah pasca Ramadan. Ya, agar kita semua memiliki konsep bahwa kita sebagai seorang muslim memiliki sebuah tujuan. Ibu, tujuan kita apa sih berada di muka bumi ini? Apa Bu? Ada juga Bu, hadiah.
Nggak ada yang mau jawab, pertanyaannya susah kayaknya Bu ya. Allah sampaikan wa malakul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadamu. Jadi kita ini ya Bu, hidup di muka bumi yang Allah berikan kesempatan, Allah berikan fasilitas, Allah berikan sebuah buku petunjuk berupa Al-Quran. Tidak lain tidak bukan maksud dan tujuan Allah agar apa yang diciptakan oleh Allah ini kita manusia memiliki konsep setiap apapun yang dilakukannya adalah bernilai ibadah, gitu. Maka kita harus jadikan setiap apapun helaan nafas kita, aliran darah kita, yang bicara kita adalah bicara yang mengandung ibadah. Lalu apa Bu? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita masuk. Kenapa Ramadan? Gitu ya, nanti kita akan lihat konsepnya. Ramadan itu dikatakan bulan yang spesial. Ternyata begitu banyak hal-hal yang akan membawa kita, orang yang beriman, orang Islam, meraih gitu Bu ya, memasukkan banyaknya pahala-pahala yang akan menjadi pundi-pundi besar yang akan kita setorkan kepada Allah. Di mana itu? Di bulan suci Ramadan. Atau bahkan ada yang menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana akselerasi pahala. Artinya bertambah, berkembang, percepatan pahala berada di bulan suci Ramadan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang menjadi spesial utamanya? Spesial utamanya tadi ayatnya sudah dibacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya rasa semua kita sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang menjadi spesial. Selama 12 bulan, hanya bulan ini loh yang benar-benar diwajibkan sama Allah, wajib hukumnya, dan salah satunya masuk di dalam rukun Islam, kita melakukan ibadah puasa. Jadi Allah sampaikan kepada siapa? Kita, orang yang beriman. Orang yang beriman ini pasti hari-harinya tidak lain dan tidak bukan orientasinya adalah ibadah. Dan Allah siapkan sebuah ibadah yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Apa itu salah satu ibadah di sini yang diwajibkan adalah puasa. Dan lihat di ujung ayat itu Allah katakan apa? La'allakum tattaqun. Maaf, saya itu suka berpikir begini. Allah melahirkan kita di muka bumi dengan begitu fitrah suci, benar gak Bu? Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini dalam kondisi suci, dalam kondisi fitrah, benar ya Bu? Tidak ada dosa. Nah, perjalanan hidup, maka Rasulullah menekankan kepada kita, semua bayi yang lahir di muka bumi ini dalam kondisi fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oke Bu? Nah, ketika dia sedang menjalankan kehidupan, maka Allah dengan kasih sayangnya melalui ajaran Islam, Allah kasih caranya. Untuk apa? Untuk suatu saat kita akan kembali kepada Allah dalam kondisi sama, fitrah, dalam kondisi jiwa yang tenang. Maka Allah sampaikan di dalam surat Al-Fajr, ya ayat Tuhan nafsu ma'inah irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi saya itu suka berpikir begitu Bu. Ya Allah, Allah lahirkan kita dengan kondisi suci. Allah juga ingin kembali kepada dirinya dalam kondisi suci. Siapa? Kita. Apalagi kita orang yang beriman. Agar kembali perjalanan kita menuju Allah dalam kondisi suci, tapi Allah dengan kasih sayangnya memberikan aturan-aturan, memberikan ciri-ciri kepada kita, memberikan jalan agar kita la'allakum tattaqun. Karena orang yang bertakwa, Allah sampaikan
sampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Keren ya Pak, Masya Allah. Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Tuh, berarti kalau begitu muncul gak sih perasaan semangat dalam diri kita untuk bisa memiliki nilai takwa sehingga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Ada di antara kita yang gak mau masuk surga? Ada nggak Bu? Nggak ada. Ya, seorang pelacur sekaligus kalau ditanya dia mau masuk surga atau neraka, pasti dia menjawab mau masuk surga. Seorang badar narkoba, ya, seorang pembunuh pun dia fitrahnya adalah ingin masuk surga. Nah, oke itu konsepnya, maka Allah kasih kita aturan, Allah kasih kita cara yang pertama sholat, gitu kan Bu ya? Cara yang kedua saum, gitu kan Bu? Iya. Cara yang ketiga itu apa Bu? Yang pertama tadi sudah pasti syahadat ya. Ibu hafalkan rukun iman, rukun Islam, ya. Hafalkan Bu. Nah, itu 5 cara itu Allah sampaikan kepada kita agar kita bisa meraih ketakwaan dan menjadi modal kita masuk ke dalam surganya. Oke ya Bu. Jadi yang pertama spesial dari bulan Ramadan karena ada berita puasa. Nah, puasa ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita gali lagi. Kenapa kita diperintahkan puasa? Apa saja manfaat yang bisa kita raih? Yang pertama pasti adalah ketenangan jiwa. Orang yang puasa, jiwanya tenang. Orang yang puasa insya Allah dia akan terhindar yang namanya dari gangguan syaitan. Kalau tidak diganggu sama syaitan, minimal dia memperkecil sesuai dengan hadis Rasulullah. Rasulullah menyampaikan lakukanlah ibadah puasa. Kenapa? Karena syaitan itu masuk di setiap pembuluh darah kita. Jadi setan itu ikut masuk di pembuluh darah kita. Maka persempitlah jalan syaitan itu dengan cara berpuasa. Berarti kan luar biasa ya. Allah itu yang menciptakan kita dan tahu persis kebutuhan kita. Maka Allah sampaikan di Al-Quran, fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Apa itu? Agama Islam yang tahu banget kebutuhan kita. Makanya kita disuruh puasa. Biar apa Bu? Biar terhindar dari gangguan syaitan. Biar apa Bu? Biar hati kita lebih tenang. Biar apa Bu? Biar terus terkoneksi dengan Allah. Berikutnya orang yang puasa pasti dia sehat. Ya kan Bu? Iya. Bahkan sekarang ini sedang booming ada yang namanya IF ya. Intermittent fasting. Dia melakukan diet sehat dengan cara berpuasa. Puasanya 17 jam. Dan itu kalau ingat ada orang mau dioperasi itu ngapain? Kalau mungkin kita medical check up itu apa? Puasa. Berarti benar puasa itu akan menyehatkan, gitu ya. Dan ini yang harus kita syukuri. Kita jadi orang Islam dikasih toolsnya sama Allah, dikasih caranya untuk bisa sehat adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Berikutnya, puasa pun bisa memperkecil heteroseksual seseorang. Jadi kalau ada anak-anak kita atau mungkin saudara kita yang sudah berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual atau menikah, maka ajarkan dia untuk berpuasa, ya Bu, karena dia akan memperkecil melalui puasa akan memperkecil kebutuhan atau heteroseksual tadi. Paham ya Bu ya sampai sini? Baik, ketika puasa silakan untuk kita optimalkan. Jangan sampai kita berpuasa hanya untuk mendapatkan lapar dan dahaga. Buka puasa jam berapa Bu? Jam 5 atau pas saat azan. Azan apa? Azan maghrib, karena azannya sama. Ya Bu ya. Kapan maghrib? Ibu baca doa dulu. Apa batal itu Bu?
Ibu ikut azannya yang di TV atau yang di masjid? Hah? Di masjid. Yang duluan yang Ibu tahu nggak? Yang muadzin itu begitu datang waktu maghrib, mereka itu hukumnya batalin makan lontong, makan itu apalagi es campur gitu ya Bu. Baru mereka azan, berarti kita telat. Ikutin mana lagi Bu? TV. TV standarnya dari mana? Jakarta. Kita dengan Jakarta ada nggak bedanya? Ada. Ya Bu ya, walaupun hanya satu atau dua menit. Yang benar adalah ikuti jadwal imsak saja. Buka puasa sesuai dengan waktunya. Kalau memang waktunya sudah datang, makanya jangan suka cepet-cepetin Bu jamnya. Ya mungkin. Iya, bisa. Kan kadang-kadang jam 5 gitu karena anak-anak sekolah, gitu kan, dicepetin 15 menit. Pernah saya mengisi pengajian di sebuah rumah, terkaget. Aja sih ya. Orang tahu dia cepet. Dengan di sini Iya, siswa sama dicepetin di dalam. Anak-anak Wow, cepet siang. berarti kalau kita cepatkan nanti ketika Ramadan lupa normalin gimana? Ya alhamdulillah karena kawan gak ingat ya. Tapi besok-besok harus diperbaiki lagi. Oke, kembali. Jadi saat kita berbuka puasa, bukalah yang tepat waktunya. Ya Bu ya. Dan kemudian jangan dimundurin, jangan dimajuin. Ya Bu ya. Kalau dimundurin tidak sesuai dengan sunnah. Kalau dimajuin tidak sah sahurnya atau puasanya. Jadi yang benar adalah tepat waktunya. Ya, Ibu, kalau kita buka puasa, upayakan dibatalkan dulu dengan bacaan bismillah. Selanjutnya boleh Ibu berdoa, doa yang banyak. Ya Bu. Kemudian kalau sahur, jam berapa sahurnya? Jam 11 malam. Ya, jadi sunnah Rasulullah gini Bu, Masya Allah, mempercepat waktu berbuka. Maksudnya kalau sudah waktunya kita buka, gitu loh. Dan memperlambat waktu sahur. Ya, kalau bisa sahur itu maka menjelang mau imsak ya, atau menjelang mau subuh. Yang jelas kalau sudah subuh, jangan makan, jangan minum, gitu ya Bu ya. Sudah siap mau melakukan ibadah puasa. Terus mau tanya lagi, kalau puasa boleh nggak hubungan dengan suami? Nggak boleh. Boleh atau enggak? Kalau nyolek juga boleh. Boleh. Nyolek boleh lah, nyolek doang, ya kan Bu? Iya. Kalau pegangan sama suami boleh Bu? Boleh. Berhubungan sama suami boleh nggak? Boleh, tapi malam hari setelah berbuka puasa. Jadi intinya adalah mari bersama-sama persiapkan ibadah saum ini dengan optimal. Oke Bu, jadi spesialnya ada apa Bu? Ramadan, ada puasa. Berikutnya yang kedua, kenapa bulan Ramadan spesial? Yang kedua Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Jadi Ibu, di bulan Ramadan itu spesial karena turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turun di saat bulan Ramadan. Dan dengan jelas Allah sampaikan hudan lin-nas. Al-Qur'an itu petunjuk buat manusia. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberikan pembeda. Itulah kenapa di bulan Ramadan jadi spesial, karena Al-Quran yang merupakan petunjuk buat kita diturunkan pada saat bulan suci Ramadan. Al-Quran adalah huda. Nanti ibu lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran
Abah minum masih banyak berwarna. Nah, saat di bulan suci Ramadan, Kalau mau tampilin lagi. dilipat gandakan oleh Allah Ntar dengan bikin dulu. 10 kali lipat. Kebayang nggak Bu? Hanya dengan alif lam mim pahala kita 30 kali 10. Udahlah, nggak usah hitung-hitungan, Allah matematikanya lebih hebat dari kita pastinya. Tugas kita hanyalah untuk apa? Melaksanakan apa yang tidak merupakan hal yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Tanyain warna apa katanya? Itu masya Allah. Tanya warna apa katanya? Benar. Maka mesti kalau ada orang yang nggak baca Quran, apalagi nggak bacanya di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan itu masya Allah. Kayak Bu ya, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah menyampaikan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik manusia itu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Aku tuh kalau kayak gini apa? Kalau boleh Karena aku di rumah usaha, makan tahu. pasti nanti nggak bisa pasti ada ya. Iya, Bu, itu yang mana? dibutuhkan. Makanya Jadi nanti kalau keadaan bisa, saya ini nih Bu, agak sedikit kasih masukan. Saat ada teman kita yang baca Al-Quran, tolong didengarkan. Ya Bu ya. Jangan ketika teman baca Quran kita ngobrol. Begitu udah mau sampai bingung. Sampai mana tadi? Mana tadi? Gitu. Dan itu habis itu sudah hafal kamu hafal. Ya kan Bu? Udah hafal udah, kalau kita udah hafal. Lalu kita tadi nggak dengerin, ya kan Bu ya? Yang benar itu kan pahalanya yang membaca dan mendengarkan kan itu ya Bu. Bukan hanya yang membaca. Kalau misalnya nih ada teman kita baca Quran kita terus kemudian hanya ngobrol, berarti ada ayat-ayat yang terpotong yang tidak. Nah, habis itu kita ngaku-ngaku kita khatam. Itu yang nggak pernah ya Bu. Jadi tadarus Quran dibikin semaksimal mungkin kita mendengarkan untuk kita membacanya. Gitu ya Bu. Kadang-kadang kalau yang bilang sampai sini. Tanya sebentar ya. Masih penting Bu kalau hilangnya cuma satu ayat gitu ya. Nah ini saya banyak ngobrolin apa Bu? Soal apa tadi tahu? Kamu tadi silakan jadi masih doang. Udah sampai mana Bu? Ternyata udah 5 lembar. Gitu ya Bu ya. Kan sayang ya Bu ya. Kayak gitu. Saran saya kalau bisa ketika tadarus Al-Quran kita benar-benar mendengarkan. Nah di bulan Ramadan perlu tuh agar kita bisa Al-Quran itu menjadi lebih membuat kita semangat. Di Taman Askel kami akan mengadakan sehari bersama Al-Quran. Jadi mulai dari pagi sampai menjelang sore kita bersama-sama untuk membaca Al-Quran. Kalau apa namanya membuat para jamaah lebih bersemangat untuk bisa membaca Al-Quran. Nah dari Qurannya kan sama ada, kemudian namun hari itu dijadikan momen untuk sehari bersama Al-Quran. Baik ibu-ibu, jadi yang kedua turunnya Al-Quran. Yang ketiga, ibu silakan dibuka dalam surat Al-Baqarah ayatnya 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah di dalam Al-Quran, dan apabila hamba-hamba bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dengar. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan kebenaran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana peluang doa kita akan diijabah sama Allah. Peluang di mana permohonan kita, permohonan yang kita lakukan kepada Allah memiliki peluang akan dikabulkan oleh Allah. Jadi masya Allah, bulan Ramadan ini luar biasa. Maka kita nggak boleh main-main untuk mempersiapkannya. Oke ya Bu. Jadi banyak-banyaklah berdoa pada saat itu. Langitkanlah minta apa yang mau minta apa. Pajero. Ada yang minta pajero kan? Enggak ya. Minta dulu apa yang maunya jadi hajat kita ya Allah.
Ya Allah, jaga anak-anak. Ya Allah, jadikanlah ya Allah setiap aliran darahku adalah keimanan kepada terus. Ya Allah, ini mau minta apa? Mau minta rumah indah? Boleh. Ya Allah, kasih saya rumah indah. Rumah tinggal apa, Bu? Itu mau tinggal berapa? Ya Bu ya, itu maksudnya hanya dunia Bu. Pastinya kita menginginkan adalah apa Bu? Ya betul. Agar perjalanan kita, usia kita kayak dia, perjalanan kita, kepentinggalan kita, anak-anak kita adalah orang-orang yang tetap terjaga keimanan dan keislamannya. Benar nggak Bu? Kelak nanti harapan kita akan berkumpul di surganya Allah bersama keluarga kita. Itu janji Allah dan Allah siapkan di dalam surga orang yang berkumpul dengan para keluarganya. Surganya itu tetap surga. Surga ada. Ibu lihat di surat Al-Qur atau surat Ar-Rahman ayatnya ke-23. Boleh dicek. Ibu yang punya HP boleh dibuka. Jangan lupa ya, saya khawatir sebelahnya itu ada Sofi. Ya, surat Al-Rahman itu surat ke-13 ayatnya 23. Saya bacakan ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Lalu masih nggak percaya dengan apa yang dijanjikan sama Allah? Pasti kita ada rasa rindu saat orang tua kita sudah tidak ada. Dua kali atau tiga kali gitu. Rindu, mungkin sekarang kita lupa ya ajar kita kayak apa? Gitu ya Bu. Ada rindu yang membelahi. Maka pastikan diri kita dan anak-anak kita, nenek moyang kita akan berkumpul kembali di surga. Maka momen Ramadan menjadi momen yang tepat, gitu ya Bu ya, menjadi momen yang tepat kita bersama-sama mengupgrade, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Maka ajak anak-anak kita, keluarga kita. Maka Allah sampaikan sama ahli kita, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka awali dari diri kita sendiri, kita jaga diri kita dari siksa api neraka, dan kita jaga anak-anak kita. Apapun kita akan kembali di surga. Ya Bu ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa tadi Bu? Bulan Ramadan ada spesial karena di dalamnya peluang akan dikabulkannya doa. Ya Bu ya. Oke. Baik, berikutnya. Kenapa Ramadan sangat spesial? Ternyata di dalamnya ada Allah sampaikan inna anzalnahu lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Insyaallah. Bu, di dalam bulan suci Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam itu kata Allah di dalam surat Al-Qadar tadi ya Bu, adalah malam yang lebih baik. Coba diingat Bu. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma satu malam, tandingannya dengan 1000 bulan yang kita lakukan ibadah, ternyata malam itu lebih baik. Coba kita mulai asal ya hanya dengan satu malam Allah siapkan kebaikan di dalamnya yang mungkin dikatakan adalah lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 81 tahun. Jarang-jarang ada orang sampai 80 sekian, jarang-jarang ada, tapi jarang-jarang sampai 80, Masya Allah. Cuma dengan satu malam. Maka itu dikatakan spesial bulan Ramadan itu.
gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Rasulullah memberikan ilmunya itu adanya di 10 hari yang terakhir. Emang berat ya 10 hari yang terakhir. THR mulai turun ya nggak? Nastar sudah mulai beredar. Benar kamu? Iya. Yang mau pulang kampung halaman ada juga yang lupa halaman berapa? Iya ya. Sudah sibuk packing perjalanan. Ya, belum macet-macetan segala macam. Di 10 hari yang terakhir. Sementara itu namanya berat. Tapi jangan salah, Allah juga akan mempertimbangkan gitu ya. Dan Allah tidak akan sia-siakan setiap apa yang kita lakukan di 10 hari yang terakhir. Maka optimalkan. Maka Rasulullah memberikan sebuah contohnya yaitu dengan berdikkat di masjid, berdiam diri di masjid. Itu ya Bu ya. Bergaya, yang mulai menghidupkan malam-malam dengan zikir, tilawah Quran, sholawat, gitu ya Bu ya. Tahajud, silakan. Pokoknya intinya kita bermunajat sama Allah. Memang yang lebih disunahkan adalah laki-laki. Kita perempuan boleh-boleh, laki-laki itu adalah aman. Aman-amannya tuh, aman hijabnya. Ya kan Bu, pokoknya ini kan banyak banget berdil ya dia. Iya. Baik jilbab ada daleman. Ya kan, cuma baju ada daleman baju. Pakai celana kan itu banyak banget kan ya. Maka pastikan kamar mandinya aman, gitu ya Bu ya, tidak terlihat. Dan pastikan pula untuk semua misalnya kita bawa keluarga kita juga aman ya Bu ya. Nah itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hal yang mungkin bisa kita ketahui. Dan kemudian kita lihat spesialnya Ramadan adalah ada apa tuh sholat tarawih. Bu, upayakan jangan ada yang bolong kecuali lagi ya. Jangan ada yang bolong untuk melakukan sholat tarawih. Sabar Bu, walaupun imamnya agak lama, Bu, jangan yang itu kabur. Terus lihat jadwal, siapa nih? Dia lagi, aku pindah aja deh. Tidak masjid gitu katanya Bu ya. Jangan yang bersabar. Ketika kita melakukan ibadah maka hadirkanlah kesabaran. Masya Allah. Salat tarawih berjamaah kali lipat pahalanya, apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Oke Bu, spesialnya Ramadan. Kita masuk ke fase yang berikutnya, yaitu persiapan. Persiapan menghadapi Ramadan karena Ramadan begitu spesial. Agar kita tidak menyia-nyiakan, agar kita masuk ke dalam jalan penuh keoptimalan. Bagaimana kita caranya agar bisa benar-benar meraih derajat takwa? Maka persiapan. Hasil itu tergantung sama persiapannya. Ya Bu ya, hasil itu tergantung persiapannya. Ini kalau juga siap-siap dari mungkin juga secantik ini. Ya kan Bu? Iya, pasti ribet. Kalau mereka jilbab, persiapan kan? Iya. Sampai di sini cantik semua. Itu karena persiapan. Begitu pula kita saat memasuki bulan suci Ramadan, agar kita optimal, agar kita langsung cepat running, gitu ya, langsung berjalan, maka ada persiapan. Persiapan yang pertama adalah tentunya persiapan doa yang sudah kita lakukan dari sejak gimana doanya Allah memberikan rojak persiapan juga Ramadan. Itu yang kedua, pastikan yang persiapan kita adalah dengan rasa bahagia. Karena Rasulullah menyampaikan apabila umat menjemput Ramadan dengan rasa senanglah itu dan berpisah dengan Ramadan dengan rasa sedih, maka diharapkan ikunya dari sisa neraka. Cuma senang doang. Maka tadi itu senang, bahagia karena Ramadan akan tiba. Ya Bu, rasa ekspresi bahagianya gimana Bu? Ibu-ibu banyak persiapan.
Masa